Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Yang. Terima kasih telah menyimak video di channel ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita semua ya masih dikarunia kesehatan dari Allah. Karena kesehatan itu penting ya, lebih penting dari duit. Gitu ya, kesehatan kita bisa sehat itu alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat bisa cari duit. Gitu ya. Nah, jadi sehat itu suatu hal yang kadang itu orang lupa untuk mensyukuri gitu ya. Pas sakit ingat Allah gitu ya. Pas sehat lupa. Kita harus bersyukur ya setiap waktu. Oke, hari ini saya akan menyampaikan bagaimana sih Mas untuk merilis ya. Merilis itu apa sih? Melepaskan ya. Melepaskan emosi-emosi negatif dari dalam diri kita. Ya, terutama saya yakin masih banyak dari teman-teman ya, dari kita semua, mungkin termasuk saya juga yang masih memiliki emosi-emosi yang itu udah kayak melekat gitu ya. Bagaimana sih ngerilisnya Mas? Bagaimana sih melepaskannya sehingga rezeki saya bisa lebih lancar gitu ya, karena efeknya paling josnya adalah rezekinya akan bertambah deras, bertambah lancar jika kita bisa mengendalikan atau melepaskan emosi-emosi negatif, merubahnya menjadi energi yang positif. Oke, simak video ini sampai selesai. Oke teman-teman, jumpa kembali bersama saya Yayang Sundawa. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah sering nyimak ya video-video di channel ini. Di channel ini ada lebih dari 600 video yang sudah saya upload. Harapannya ya bikin kita naik level lah. Hari ke hari kan harus naik level gitu ya. Masa kita mau berhenti di tempat ini harus lebih maju gitu ya. Selain kita bertambah dewasa ya, pemikirannya pun juga harus di-upgrade agar jauh lebih dewasa lagi, jauh lebih bijak lagi gitu ya. Oke. Hari ini kita fokusnya ke ngerilis emosi negatif gitu ya. Apa sih efeknya kalau kita melihara efek negatif terus-terusan di kepala kita? Hidupnya akan kurang tenang, hidupnya akan gelisah, sering terjadi kegelisahan dalam diri ini. Baik, cara yang pertama ya, ini langsung aja tuh poin. Cara yang pertama adalah Anda harus bisa membedakan mana yang bisa Anda kendalikan dan mana yang di luar kendali ya. Kalau Anda sudah bisa membedakan, oh ini bisa dikendaliku, ini di luar kendali, maka Anda akan bisa take control pikiran Anda. Karena sebenarnya tubuh kita ini, motorik kita ini sebenarnya digerakkan sumbernya adalah dari otak kita, dari pikiran kita. Kalau pikirannya ini negatif ya, biasanya motoriknya juga lemes. Paham ya? Kalau pikirannya ini positif, biasanya badannya ini motoriknya jadi semangat. Ya, jadi yang sebenarnya dikontrol adalah nomor satu, pikiran dulu. Pikiran dulu. Ya. Oke. Terus kita udah bisa bedain nih, Mas. Oke, saya bisa bedain. Contohnya gini. Anda ya, lagi bisnis, lagi dagang. Terus negosiasi sama orang. Ternyata tidak deal, ternyata gak jadi deal, nih. Sudah ngoyo-ngoyo, sudah usaha semaksimal mungkin tapi nggak deal. Nah, ini akan ada dua respon. Respon yang pertama, sedih berkepanjangan, menyalahkan diri sendiri dan sebagainya, terus membuat kita down, males kerja dan sebagainya. Ngapain juga ini kan, mending tiduran aja, rebahan aja. Lah gimana, ini nggak deal dan sebagainya, lemes gitu ya. Motoriknya juga jadi lemes. Ingat, deal atau tidak deal itu sebenarnya di luar kendali Anda. Paham ya? Halo teman-teman, saya sedang buka kelas yang namanya X Mentoring. Di situ akan ada bimbingan bagaimana caranya bikin nama Anda menjadi lebih besar dan bagaimana Anda bisa punya produk sendiri, merek Anda sendiri, dan bagaimana cara melariskannya. Semuanya berdasarkan kisah nyata saya, pengalaman saya buka-bukaan semuanya saya bongkar di kelas ini. Langsung cek linknya di deskripsi xmentoring.id. Ini di luar kendali. Jadi sebenarnya kalau nggak deal ya sudah, biasa aja, nyantai aja. Kalau kita bisnis, ternyata barang dagangan kita nggak jadi deal nggak jadi di deal sama orang, ya sudah, biasa saja, nyantai saja. Kenapa? Ini di luar kendali Anda, di luar kendali kita. Nah, apa yang ada di dalam kendali kita? Ya, di dalam kendali kita tentu saja adalah satu,
menemui klien tepat waktu, gitu ya. Itu kendali kita harus tepat waktu nih, masih dalam kendali kita. Yang kedua, mempersiapkan presentasi sebaik mungkin, ya. Yang kedua itu adalah kendali kita. Yang ketiga adalah mengatur nanti mau bicara apa, terus nanti closingnya gimana, memberikan sesuatu apa yang bisa membuat orang itu tertarik. Nah, itu adalah di dalam kendali kita. Nah, inilah yang harus dimaksimalkan. Hasilnya tentu saja tetap di luar kendali kita. Nah, itu yang beberapa tips ya. Nah, ada lagi, kita sudah punya angan-angan, misalkan mau membangun rumah, kita sudah nabung. Ternyata ketika kita mau eksekusi bangun rumahnya, ternyata ada keluarga yang sakit, gitu ya. Ada keluarga yang sakit sehingga rumahnya yang sudah dalam angan-angannya, sudah dalam impiannya, ya, ada harapan di situ yang sudah ini, ternyata terjadi keluarga sakit itu, ibaratnya uang tadi yang udah terkumpul harus membayar ke keluarga sakit itu, bantu. Paham ya? Otomatis uangnya jadi habis. Kekecewaan inilah yang seharusnya Anda tidak perlu. Kenapa? Karena ini di luar kendali kita. Jadi ketika Anda sudah bisa mengetahui, oh ini di dalam kendali kita, ini di luar kendali kita, maka pikiran kita akan lebih rileks dan lebih jernih mengetahui. Nah, jadi ada banyak hal nanti teman-teman yang tidak terduga dalam kehidupan kita. Kadang kita itu dibikin kecewa sama orang, kadang kita itu dibikin sakit hati sama orang. Tetapi kembali lagi, ngapain juga saya sakit hati, ngapain juga saya harus marah-marah, karena itu di luar kendali saya, ya. Nah, ini akan meredam stres Anda, ini akan meredam stres kita, sehingga pikiran kita akan lebih tenang, keputusan-keputusan pun lebih tepat. Oke, jangan kemana-mana, saya akan kasih tahu tips berikutnya. Simak video ini sampai selesai. Oh ya, bagi teman-teman silakan bisa menuliskan doa terbaik di komentar di bawah, ya, agar diaminkan oleh ratusan ribu viewer channel ini. Harapannya jika banyak yang ngamini, insya Allah doanya akan cepat terwujud, ya. Dan saya juga sudah buka grup Telegram official yang Sundawa, linknya ada di deskripsi. Oke, yang kedua adalah bagaimana kita memposisikan diri kita untuk hidup di masa sekarang. Kenapa? Masih banyak orang punya bayangan-bayangan masa lampau, tidak mau melepaskan, tidak mau melupakan kenangan-kenangan atau memori di masa lampau. Rasa sakit, rasa luka batin di masa lampau itu dibawa nih sampai sekarang, sehingga itu sebenarnya akan menjadi penghambat kita untuk maju. Terus sarannya gimana, Mas? Sarannya adalah hiduplah di masa sekarang, gitu. Jadi yang sudah itu biarlah terjadi. Mas, saya kemarin ketipu orang 60 juta, saya kemarin ketipu teman sendiri, Mas, saudara 150 juta dan sebagainya. Oke, tenang, ya, tenang. Saya bilang tenang. Itu sudah terjadi apa belum? Sudah. Bisa nggak ngulang lagi ke waktu yang kemarin? Nggak bisa, Mas. Ya sudah. Berarti itu di luar kendali. Kembali lagi ke di luar kendali tadi, ya sudah. Berarti ikhlaskan aja. Jangan hidup dengan membawa kekecewaan di masa lampau. Itu akan menghambat Anda, akan menghambat kita semua. Jadi hiduplah di masa sekarang ini, maksimalkan apa yang bisa kamu lakukan hari ini, maksimalkan apa yang kita bisa lakukan saat ini. Ke depan jauh lebih penting, ya. Apa yang Anda lakukan hari ini itu menentukan siapa Anda 3 tahun, 5 tahun kita ke depan. Maka penting banget, gitu ya. Nah, ini saran saya, jangan terlalu menyesali atau kecewa dengan hal-hal yang sudah terjadi di masa lampau. Fokuslah dengan apa yang Anda bisa lakukan hari ini, apa yang Anda bisa rubah hari ini, itu keren banget. Dan orang-orang positif, orang-orang yang punya visi dan misi yang gede, rezeki yang besar juga, itu adalah orang-orang yang hidup di masa sekarang untuk ke depan, ya. Yang kemarin, ya sudahlah, biarkan. Tapi kan kemarin saya gagal, Mas. Memangnya cuma kamu aja yang gagal? Ada jutaan orang, miliaran orang mungkin ya di dunia ini itu selalu pernah mengalami kegagalan dalam hidup. Kegagalan dalam keuangan, kegagalan dalam percintaan asmara, kegagalan dalam rumah tangganya, kegagalan dalam prestasinya. Ada banyak sekali orang-orang yang gagal. Pertanyaannya, jadi siapa Anda?
Ini adalah pilihan. Mau tetap tinggal dengan masa lalu Anda yang kelam atau mungkin yang mengecewakan, yang akan bikin susah terus, atau lepaskan aja, ikhlaskan aja semuanya itu, hiduplah di hari ini, hiduplah di masa sekarang, dan raihlah masa depan yang lebih cerah. Gitu ya. Ini adalah sebuah pilihan, tergantung kita. Oke, singkat ya. Semoga bermanfaat. Saya doakan teman-teman rezekinya lancar dari segala penjuru, yang punya amanah semoga lunas ya, laris manis semua dagangannya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and good luck. Salam laris manis.